Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Video kali ini saya akan coba berbagi informasi tentang berapa biaya yang Anda butuhkan jika Anda terpilih lolos undian Green Card Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu baru saja diumumkan hasil dari program DV Lottery 2022, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2021 lalu. Selamat buat Anda yang sudah terpilih lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya. Langkah yang diperlukan selanjutnya adalah Anda mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses interview. Detail dari langkah-langkah tersebut bisa Anda lihat dalam video-video saya sebelumnya. Di video kali ini saya akan coba berbagi informasi tentang berapa biaya yang Anda butuhkan jika Anda lolos terpilih undian Green Card ke Amerika Serikat. Langsung saja kita lihat simulasinya. Saya sudah coba siapkan di sini berapa biaya yang kira-kira Anda butuhkan jika Anda terpilih lolos undian Green Card ke Amerika Serikat. Besarnya biaya tersebut tergantung dari berbagai faktor, antara lain kota yang akan Anda tuju, kemudian juga berapa orang yang akan ikut menyertai Anda ke Amerika Serikat. Apakah Anda berangkat sendiri, atau dengan pasangan, atau juga mungkin dengan anak-anak. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi biaya adalah tentang gaya hidup Anda di sana nantinya. Jadi itu sangat subjektif sekali. Saya akan coba ilustrasikan di sini jika Anda ingin ke Amerika Serikat dan kota yang dipilih adalah Washington DC. Kemudian juga saya berikan beberapa opsi jika Anda pergi sendiri berapa biayanya, jika berserta pasangan berapa, dan jika dengan satu orang anak berapa. Dan ilustrasi di sini adalah ilustrasi yang tidak terlalu susah-susah amat, juga tidak terlalu mewah-mewah amat. Ada dua jenis biaya yang harus Anda persiapkan. Yang pertama adalah biaya yang dibayarkan satu kali saja. Yang kedua adalah biaya bulanan yang Anda butuhkan selama Anda di sana. Untuk berangkat ke Amerika Serikat, setidaknya Anda membutuhkan 2 bulan untuk biaya bulanan selama Anda belum mendapat pekerjaan di sana. Karena begitu Anda sampai ke Amerika Serikat, Anda tidak akan langsung mendapatkan green card dan social security number dari pemerintah Amerika Serikat. Social Security Number atau biasa disingkat SSN, begitu juga Green Card baru akan dikirimkan kepada Anda kurang lebih sekitar 2-3 minggu begitu Anda tiba di Amerika Serikat. Berdasarkan atau dengan menggunakan SSN tersebut, Anda baru bisa mulai mencari kerja di sana. Artinya selama 2 minggu atau 3 minggu pertama, otomatis Anda belum bisa bekerja dan hanya mempergunakan waktu untuk melihat lokasi di sekitar Anda tinggal. Biaya-biaya yang terdiri dari biaya one time cost atau satu kali bayar di antara lain adalah biaya untuk mengikuti undian, biaya terjemahan dan juga biaya fotonya, biaya medical check up, biaya pembuatan visa, biaya green card, tiket pesawat, airport transfer, dan lain-lain ya. Kemudian untuk biaya bulanan terdiri dari biaya akomodasi, biaya makan selama di sana, lokal transportasi selama di sana, biaya rumah tangga, dan sosialisasi juga Anda harus mencadangkan biaya darurat untuk pengobatan dan lain sebagainya. Dan ini harus Anda persiapkan kurang lebih sekitar untuk biaya 2 bulan. Untuk biaya mengikuti undian, Anda bisa lihat di dvprogram.state.gov di mana biaya mengikuti program tersebut adalah gratis. Jadi kalau ada di antara Anda yang mengikuti program undian Green Card melalui salah satu website dan meminta bayaran, dapat dipastikan bahwa Anda salah memilih alamat website atau bisa jadi itu adalah scam. Biaya mengikuti undian Green Card Amerika Serikat adalah gratis. Jika Anda lolos terpilih, maka Anda harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dikirimkan ke pemerintah Amerika Serikat termasuk biaya medikal yang barulah dibutuhkan biaya.
Untuk biaya terjemahan tergantung dari penerjemah yang Anda gunakan, sedangkan daftar penerjemahnya sendiri bisa Anda lihat di situs id.usembassy.gov. Kita akan coba lihat situsnya. Anda tinggal klik search di sini dan ketikkan kata kuncinya Swan Translator. Dan selanjutnya Anda bisa pilih yang ini, yang paling atas. Akan ada daftar Swan Translator yang terdaftar di Kedutaan Amerika Serikat. Anda bisa hubungi nomor-nomor yang ada di sini, yang dekat dengan rumah Anda, atau Anda bisa meng-email ke mereka dan menanyakan berapa kira-kira biaya untuk penerjemah dokumen per halaman hasil dan berapa lama prosesnya. Rata-rata di antara biaya penerjemahan ini berkisar antara 75.000 sampai 150.000 rupiah per lembar hasil. Saya taruh di sini kurang 100.000 per lembar. Jadi kurang lebih ada sekitar, kalau normalnya ada sekitar kurang lebih ada 5 halaman yang harus Anda terjemahkan. Paling tidak ada 5 halaman. Yaitu akte lahir 1 lembar, kemudian surat nikah atau buku nikah itu ada 3 lembar, dan ijazah mungkin ya, ijazah 1 lembar. Jadi total ada 5 lembar, dan untuk biaya foto sekitar 50.000. Jadi kalau Anda berangkat sendiri kurang lebih biayanya sekitar 550.000. Tapi kalau Anda berangkat dengan pasangan, maka pasangan Anda pun harus diterjemahkan akte lahirnya, dan juga dia harus biaya foto, jadi ada tambahan 150.000 dari sini. Begitu juga kalau anak Anda ikut serta dalam keberangkatan Anda ke Amerika Serikat nantinya, maka biayanya akan menjadi 850.000. Medical check up. Biaya medical check up berdasarkan data ya terakhir dari Rumah Sakit Premier Bintaro itu kurang lebih sekitar 4,2 juta rupiah per orang. Ini tergantung dari berapa vaksin yang Anda akan terima. Akan ada 4 jenis vaksin yang Anda akan terima rata umumnya. Antara lain adalah vaksin DPT, difteri tetanus, ya, kemudian vaksin cacar air, kemudian vaksin rubella, dan vaksin influenza. Sehingga kurang lebih setiap vaksinnya kisaran harganya sekitar 900.000 atau 850.000. Jadi kurang lebih total dengan 4 jenis vaksin itu 4,2 juta. Tentunya biaya ini akan berkurang kalau Anda dalam setahun terakhir sudah menerima 1 atau 2 dari keempat jenis vaksin tersebut. Jadi kalau Anda sama sekali dalam satu tahun terakhir tidak pernah menerima vaksin, biayanya kurang lebih 4,2 juta rupiah. Sedangkan kalau pasangan Anda ikut menjadi double 8,4 juta, dan kalau bertiga dengan anak Anda bisa menjadi 12,6. Tapi umumnya kalau anak-anak 1 tahun terakhir sebelumnya itu sudah mengalami vaksin, jadi tidak sebesar 4,2 juta, mungkin 3 juta atau kurang dari itu. Tinggal berapa vaksin yang akan dia terima pada saat medical check up nanti. Selanjutnya adalah biaya visa. Biaya visa ini baru akan Anda bayarkan saat Anda interview di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Besarnya bisa Anda lihat di situs travel.state.gov atau kurang lebih sekitar $330 per orang. Dan pada saat di Kedutaan Besar Amerika Serikat nanti, Anda tidak bisa membayar dengan cash dolar. Anda hanya diizinkan untuk membayar dengan cash rupiah atau kartu kredit. Kalau cash rupiah, maka kurs rate yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah 15.000 rupiah per US dollar. Sehingga total biayanya untuk per orang jika Anda berangkat sendiri adalah 4.950.000, sedangkan jika berdua dengan pasangan 9,9 juta, dan kalau dengan satu anak 14,85 juta. Setelah biaya ini Anda bayarkan dan Anda lolos interview, maka Anda sebelum sampai ke Amerika Serikat, Anda harus membayar biaya green card. Perbedaan antara biaya visa dan biaya green card ini adalah biaya visa dibayarkan kepada kedutaan
yang ada di Jakarta sini, sedangkan biaya green card dibayarkan kepada Departemen Imigrasi yang ada di Amerika Serikat sana. Biaya green card ini besarnya bisa dilihat dalam website my.uscis.gov/uscis-immigrant-fee. Kita bisa coba lihat datanya. Ini adalah websitenya. Fee-nya adalah $220 per tax. Atau kalau kita pakai konversi kartu kredit, katakanlah 14.700 per US dollarnya, maka biaya per orang adalah Rp3.234.000. Sedangkan kalau berdua dengan pasangan, Rp6.468.000. Dan kalau bertiga dengan putra atau putri Anda, itu Rp9.702.000. Selanjutnya Anda juga harus memesan tiket yang biayanya bisa Anda lihat melalui google.com/travel.flight. Kita coba ya. Nah, ini adalah cara mencari, kalau saya mencari pesawat mana yang akan saya gunakan dan berapa besar biaya. Misalnya saya akan gunakan untuk pergi ke Washington DC. Kemudian cukup one way karena Anda akan tinggal di sana dan ini satu orang. Lalu tentukan tanggalnya. Katakan Anda akan pergi di tanggal 1 Juli atau ya, maka akan keluar data Rp9.552.700 jika menggunakan Qatar, atau Etihad sekitar 9,7, atau dengan menggunakan Korean Air sekitar 32 juta, Garuda dan Korean Air ya. Jadi Anda bisa pilih di sini, atau kalau flight yang lain juga ada di sini, ada 13 juta dan sebagainya. Jadi yang paling murah biasanya yang paling atas ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan dalam memilih pesawat di sini adalah yang pertama bukan cuma masalah harga, tapi juga maskapainya maskapai mana, sehingga Anda akan tahu pesawat tersebut akan transit di mana. Kalau misalnya transitnya di kota atau negara yang rentan akan COVID, akan beresiko buat Anda jika memasuki Amerika Serikat jika seandainya negara tersebut tiba-tiba blok berbagai penerbangan karena COVID ya. Kemudian yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah berapa lama transit di negara transit tersebut. Misalnya contoh yang ini 2 jam 45 menit Anda transit di Doha, sedangkan yang Etihad ini 6 jam 15 menit ya, transitnya. Dan kalau ini di Korea dia transit sekitar 2 jam. Atau jumlah transitnya, misalnya pesawat JAL ini. JAL ini pesawatnya transit 2 kali di Narita dan di Boston. Nah, yang seperti ini mungkin sebaiknya Anda hindari karena bikin Anda menjadi lebih lelah ya, apalagi ini perjalanan yang panjang. Dan juga walaupun 1 kali transit, Anda harus hati-hati jika sampai pindah bandara. Biasanya itu pesawat Jepang itu terkadang Anda akan diminta pindah bandara. Contoh ini misalnya Narita. Oh, ini kebetulan tidak pindah bandara. Biasanya itu pesawatnya pindah. Jadi Anda masuk di Narita, kemudian dari Narita baru berangkat lagi di bandara yang satunya lagi, sehingga Anda harus keluar koper, keluar bagasi dari bandara yang satu dan pindah lagi ke bandara yang lain. Dan ini akan merepotkan Anda, apalagi ini perjalanan jauh. Sebaiknya yang seperti itu dihindari. Biaya selanjutnya adalah biaya airport transfer dari airport ke penginapan yang akan Anda tempati nantinya. Memang bisa Anda mencari taksi setempat atau bis setempat, tapi Anda harus perhatikan jam berapa Anda sampai di airport sana.
Jika Anda sudah larut sampai di sana, maka sebaiknya pesan dari Jakarta sini. Pesannya Anda bisa menggunakan link atau website airportshuttle.com. Ini adalah bandara di Amerika Serikat. Kita coba ya. Bandaranya dimasukkan Washington. Yes. Dulles Airport. Kemudian katakan Anda mau ke alamat hotelnya, tapi saya masukkan di sini downtown saja ya. Downtown Washington. Misal sini downtown, misalkan ini. Kemudian tanggalnya ini sesuai dengan penerbangan Anda. Kalau misalnya Anda sampai di sananya tanggal 1 juga, maka pilih tanggal 1. Baru search, maka akan ada berbagai pilihan di sini. Mobil yang akan Anda pesan. Besarnya sekitar 1,4 juta ya, 1,5 juta. Bisa untuk sampai 3 penumpang. Ini kalau Anda mau menggunakan pesanan taksi dari Jakarta. Tapi Anda juga bisa menggunakan bis di tempat sana atau Uber mungkin di sana, yang mungkin biayanya juga bisa lebih murah. Di sini saya coba budgetkan 2 juta. Ini sudah bisa untuk 4 orang. Mungkin lebih dari sini sehingga Anda bisa saving dari angka ini. Sehingga total biaya one time yang harus Anda persiapkan jika Anda terpilih lolos dan berangkat ke Amerika Serikat. Jika Anda berangkat sendiri paling tidak 24,5 juta harus Anda persiapkan, dan ini dibayarkan di Jakarta semua. Kalau berdua ya berarti 46 juta. Kalau bertiga totalnya sekitar 67 juta. Kemudian begitu Anda sampai di Amerika Serikat, ada biaya bulanan yang Anda harus persiapkan, yang Anda harus jaga-jaga, karena Anda belum tentu langsung bekerja di hari pertama di sana, karena biasanya Anda baru akan bekerja setelah menerima green card, fisik green card-nya dan SSN-nya, dan itu baru terjadi 2 atau 3 minggu setelah Anda masuk Amerika Serikat. Untuk akomodasi atau untuk penginapan di sana, Anda tidak bisa sewa melalui situs yang sembarangan, atau Anda mencari di sana juga resikonya tinggi. Jadi kalau Anda sewa di Amerika Serikat, biasanya pemilik apartemen atau rumah itu mensyaratkan beberapa hal, antara lain adalah SSN, Social Security Number, akan diminta. Juga bahkan tidak sedikit yang ingin tahu kredit atau meminta Anda tentang kredit skor Anda. Kredit skor adalah semacam BI checking kalau di Indonesia, atau kalau Anda sudah memiliki kredit yang bagus di Amerika Serikat, maka ada kredit skor yang diberikan kepada Anda. Jadi pemilik atau landlord, pemilik rumah atau landlord biasanya meminta data-data itu kepada Anda. Dan ini akan menjadi sulit jika Anda baru saja sampai ke Amerika Serikat, karena Anda belum punya riwayat kredit di Amerika Serikat. Juga Anda belum terima Social Security Number-nya. Jadi kebanyakan imigran baru yang datang ke Amerika Serikat bisa menggunakan hotel atau menggunakan Airbnb. Mungkin Anda bisa tinggal di hotel jika Anda mau, barang 2 minggu atau 3 minggu, atau Anda bisa menggunakan Airbnb. Airbnb ini adalah salah satu situs, airbnb.com kita buka ya, salah satu situs yang bisa Anda gunakan untuk mencari penginapan sebagai alternatif dari booking.com atau hotel.com ya. Kalau booking.com Anda gunakan untuk memesan tempat tinggal atau hotel atau apartemen di Amerika Serikat, biasanya hanya dibatasi untuk 1 bulan saja, tidak bisa lebih dari 30 hari. Tapi kalau menggunakan Airbnb Anda bisa lebih dari itu. Misalnya kita ketik di sini lokasinya adalah Washington DC. Check-in date-nya adalah saat Anda tiba di Amerika Serikat. Mohon diingat kalau Anda berangkat tanggal 1 Juli, cek lagi pesawat Anda sampai di Amerika Serikat itu pada tanggal berapa, apakah tanggal
2 Juli atau tanggal yang sama. Sebagai contoh misalnya ini. Walaupun Anda berangkat lama penerbangannya adalah 28 jam, tapi kalau dilihat di sini Anda 1 hari tanggal 2 Juli baru sampai di sana. Sehingga pada saat Anda booking Airbnb pun sebaiknya tanggalnya pun tanggal 2 Juli. Tapi kalau Anda sampai di sana tanggal 1 Juli, maka Anda bisa masukkan di sini. Kemudian kalau Anda mau pesan sekaligus 2 bulan, Anda masukkan di sini, baru Anda pilih di sini jumlah tamunya. Kalau Anda berangkat sendiri di sini isi single, kalau Anda berangkat berdua di sini double, kalau bawa anak bisa pilih di sini atau infant di sini. Nanti di sini ada berbagai macam pilihan, ya. Baik yang entire apartemen atau yang sharing atau private room. Bedanya antara entire apartemen dengan private room itu adalah kalau private room Anda akan menginap di satu apartemen atau satu rumah di mana Anda hanya mendapatkan satu kamar saja. Sementara ruang tamu, ruang dapur, kamar mandi mungkin, dan ruangan lainnya itu berbagi dengan pemilik rumah atau pemilik apartemen atau mungkin dengan tamu-tamu yang lainnya. Sedangkan kalau entire apartemen artinya keseluruhan apartemen itu hanya Anda yang menyewanya. Saya sudah mencari untuk di Washington, sekitar area Washington DC, itu untuk private room, jenis private room. Kalau single, tamunya single itu kurang lebih sekitar $800 per bulannya. Sehingga kalau dengan konversi rate 14.700 akan keluar biaya 11.760 untuk 1 bulan. Sedangkan kalau untuk 2 tamu atau 2 guest akan ada yang tawarkan sekitar 14.700 dan kalau dengan anak-anak atau 3 tamu bisa 22.050. Angka ini tentu saja tergantung dari apartemen dan rumah yang Anda pilih. Besar kecilnya tergantung. Ini hanya ilustrasi saja. Kemudian biaya berikutnya adalah meal. Meal ini bisa kita lihat acuannya atau referensinya menggunakan website livingwage.mit.edu. Di mana mereka sudah melakukan riset sebelumnya untuk berbagai state yang ada di Amerika Serikat. Misalnya seperti Alabama, Alaska, Arizona, dan lain sebagainya. Untuk Washington DC sendiri, state-nya bukan Washington, tapi dia adalah Maryland. Nah ini. Mungkin juga Virginia juga bisa, karena itu bersebelahan. Virginia. Ini. Jadi Anda bisa cari di Maryland, atau di Virginia, atau Anda cari langsung di kotanya, di DC-nya, District of Columbia. Jadi kalau Anda klik misalnya District of Columbia di sini, atau kota Washington DC-nya, maka akan ada hasil dari biaya hidup seperti ini. Nah ini biayanya, typical expense. Untuk makanan, 1 tahun, ini adalah biaya-biaya 1 tahun. Jika 1 orang dewasa tanpa anak, 1 tahun itu 3.177. Kalau dengan 1 anak, 1 orang dewasa dengan 1 anak, itu 4.670. Ya. Kalau dengan 1 orang dewasa dengan 2 orang dewasa dengan 1 anak, maka akan 7.238. Kemudian ada biaya-biaya lainnya di sini, biaya childcare. Childcare ini maksudnya jika orang tuanya bekerja, maka anaknya akan dititipkan ke neni atau ke tempat penitipan anak. Misalnya contoh ini, 1 orang dewasa dengan 1 anak, pada saat orang dewasanya itu bekerja atau ayah atau ibunya bekerja, anaknya harus dititipkan. Jadi setahunnya kurang lebih sebesar ini. Tapi kalau ada 2 orang dewasa yang bekerjanya 1, maka di sini tidak ada. Sedangkan kalau 2 orang dewasa dua-duanya bekerja, maka biaya penitipannya ada. Kemudian di sini juga ada biaya medical. Ya, saya tidak masukkan biaya medical ini, tapi saya ganti dengan biaya darurat. Dan ini ada biaya penginapan. Tadi kita udah pakai Airbnb, jadi ini kita tidak pakai. Ini ada biaya transportation atau local transportation. Angka ini juga akan saya pakai nantinya. Dan ini adalah biaya sosialisasi atau biaya rumah tangga. Dan ini biaya lain-lain. Ada biaya pajak dan lain sebagainya. Yang saya ambil dari situs ini ada hanya makanan, meal, transportation, dan rumah tangga di sini. Kita coba lihat tabelnya. 3177.
ya, single untuk tidak ada anaknya. Jadi kurang lebih sekitar 3891,825. Kalau berdua maka akan 72 biaya makan sebulannya ya. Jadi 3177 ini per tahun. Jadi ini dibagi 12 kemudian dikali 14.700 maka hasilnya angka ini. Sedangkan kalau dengan satu anak adalah 8.866.000. Local transportation sama juga sumbernya menggunakan livingwage.mit.edu. Satu tahun untuk single itu 5.113, berarti sebulannya ini dibagi 12 dikali 14.700 maka seorang atau single sekitar 6,2 juta. Kalau berdua dengan pasangan Anda 11.500.000. Kalau bertiga dengan satu anak 14 juta. Begitu juga dengan sosialisasi dan rumah tangga. Saya ambil sumbernya dari livingwage.mit.edu. Setahunnya $1.811, sehingga sebulannya tinggal bagi 12 dikali conversion rate 14.700, angkanya adalah sebesar ini. Dan sebaiknya Anda cadangkan 10 juta untuk darurat. Sehingga total sebulan kurang lebih sekitar 34 juta kalau Anda single. Kalau berdua ya sekitar 48 juta, kalau bertiga ya sekitar 59 juta. Angka ini kelihatannya besar ya, tapi pada saat Anda sampai Amerika, balik lagi semuanya tergantung kepada Anda. Kalau Anda mau bekerja apa saja, setidaknya dalam sebulan itu Anda bisa mengantongi antara 50 sampai 60 juta minimum kalau misalnya Anda mau bekerja. Sehingga kalau Anda berangkat sendiri, 30 juta, 4 juta ini akan ke cover jika Anda bekerja. Itu Anda bekerja di sektor informal. Kalau Anda bekerja di sektor formal akan lebih besar dari itu. Biaya ini harus Anda persiapkan paling tidak 2 bulan untuk jaga-jaga kalau di bulan pertama Anda masih belum dapat kerja. Sehingga total 2 bulan adalah 68 juta untuk single. Sedangkan untuk couple adalah 96 juta untuk 2 bulan. Sedangkan untuk membawa satu anak 119 juta. Sehingga total biaya one time dan 2 bulan untuk single sekitar 92 juta, untuk couple 142, untuk dengan satu orang anak 186 juta. Untuk mensiasati biaya yang tinggi seperti ini, kalau Anda memiliki anak atau berdua dengan pasangan, ada berbagai macam strateginya sehingga biaya ini bisa lebih rendah. Misalnya Anda membawa perlengkapan dari Indonesia sehingga biaya rumah tangga ini menjadi lebih rendah. Yang kedua, Anda juga bisa mensiasati dengan cara Anda berangkat duluan. Kalau Anda suaminya bisa berangkat duluan ke sana sebulan, sehingga selama sebulan, atau 2 bulan atau 3 bulan, selama Anda belum dapat pekerjaan di sana, istri dan anak Anda menyusul kemudian. Sehingga pada saat Anda sampai di sana atau modal Anda berangkat hanya sebesar kurang lebih 92 juta, tapi di bulan kedua Anda sudah memiliki penghasilan karena Anda sudah bekerja di sana, sehingga bulan kedua atau bulan ketiga istri bisa menyusul. Nah, itu kira-kira biaya apa saja yang akan Anda butuhkan jika Anda berangkat ke Amerika Serikat. Angkanya memang kelihatan besar ya kalau untuk ukuran Indonesia. Tapi jangan lupa di Amerika Serikat itu penghasilannya juga besar. Rata-rata yang saya bilang tadi, kalau misalnya Anda mau bekerja di sektor mana saja, untuk sektor informal itu kurang lebih Anda bisa dapatkan minimum itu 50 sampai 60 juta dalam satu bulan, bahkan bisa lebih dari itu. Di Amerika Serikat sangat banyak lowongan kerja, tapi hampir setiap saat juga Anda harus siap di layoff atau di PHK kalau Anda tidak kualifikasi. Tapi nggak usah khawatir, Anda di layoff di perusahaan yang satu atau di restoran yang satu, restoran sebelahnya sudah menunggu karena cukup banyak sekali di sana kebutuhan akan tenaga kerja di sektor informal. Sambil menunggu Anda mendapatkan pekerjaan di sektor formal sesuai dengan kualifikasi yang Anda miliki dari Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.